Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari tersenyum sejenak anak-anak. Tetap semangat. Tetap tinggal di rumah. Tidak usah kemana-mana jika tidak sangat perlu. Mari kita dukung kebijakan pemerintah dalam melawan COVID-19. Anak-anak, mari kita lanjutkan materi kita tentang strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda. Yang pertama, perjuangan fisik. Ini dilakukan dengan kekerasan senjata melalui perang. Yang kedua, perjuangan diplomasi dengan cara damai melalui perundingan-perundingan. Untuk perjuangan fisik, minggu kemarin sudah kita pelajari. Dalam perjuangan fisik itu menimbulkan berbagai insiden, di antaranya peristiwa 10 November 1945 di Surabaya, peristiwa di Hotel Yamato, ini juga di Surabaya, di Hotel Majapahit sekarang namanya. Kemudian peristiwa Bandung Lautan Api, bumi hangus rakyat Bandung. Lalu peristiwa Palagan Ambarawa di Ambarawa. Pertempuran 5 hari di Semarang. Peristiwa Medan Area, agresi militer Belanda 1 dan 2. Nah, untuk perjuangan diplomasi yang dilaksanakan melalui perundingan-perundingan atau perjanjian-perjanjian. Ini cara damai. Cara yang paling baik. Untuk perundingan yang berhasil ditandatangani pada saat itu adalah perundingan Linggarjati, perundingan Renville, perundingan Romroyen, Inter-Indonesia, dan konferensi meja bundar. Perundingan Linggarjati ditandatangani tanggal 25 Maret 1947 di Cirebon. Kemudian delegasi Indonesia Lord Killen, delegasi Indonesia dipimpin Sultan Syahrir, Belanda oleh Van Mook, lalu sebagai penengahnya Lord Killen. Isinya seperti berikut, coba kamu cermati. Nah, kalau kita perhatikan, isi dari perundingan ini sangat merugikan Indonesia. Contoh, wilayah Indonesia hanya diakui meliputi Jawa, Sumatera, Madura, berarti mempersempit wilayah Indonesia, merugikan, tapi tetap ditandatangani oleh bangsa Indonesia pada saat itu. Ini sebabnya. Cara damai merupakan cara yang terbaik. Cara damai akan mengundang simpatik dunia, dan perdamaian maupun gencatan senjata akan memberi peluang Indonesia melakukan konsolidasi. Oleh karena itulah, walaupun isinya merugikan Indonesia, tetap ditandatangani. 2. Perundingan Renville. Ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas geladak kapal Renville. Jadi
tahunnya 1948. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Belanda yang ditunjuk maju ke meja perundingan itu adalah Raden Abdul Qadir Wijaya Atmojo. Orang Indonesia memang disengaja oleh Belanda ini. Maksudnya Belanda ingin mengelabui dunia, menunjukkan kepada dunia bahwa yang bersengketa itu bangsa Indonesia sendiri. Sehingga Belanda terhindar dari kecaman dunia. Faktor lain, Belanda ingin memecah belah bangsa Indonesia. Ingat, politik divide et impera Belanda. Nah, perundingan Renville isinya pada dasarnya sama dengan perundingan Linggarjati, merugikan Indonesia. Coba perhatikan isinya. Wilayah Indonesia semakin sempit. Untuk perundingan Renville ini ditandatangani dalam mengakhiri agresi militer Belanda pertama. Selanjutnya adalah perundingan Romroyen. Ini ditandatangani setelah agresi militer Belanda kedua dalam mengakhiri agresi militer Belanda kedua. Ditandatangani tanggal 7 Mei tahun 49 di Hotel Des Indes, Jakarta. Indonesia dipimpin oleh Muhammad Rum, Belanda dipimpin oleh Van Rooyen. Isinya coba kalian perhatikan sendiri di sini. Nah, itu salah satunya pemerintah RI dikembalikan ke Yogyakarta. Kamu ingat pada masa agresi militer Belanda II, ibu kota RI yang ada di Jogja bisa diduduki oleh Belanda. Kemudian pemerintah Republik Indonesia akan turut serta dalam konferensi meja bundar. Itu untuk isi perundingan Romroyen. Nah, setelah perundingan Romroyen itu adalah perundingan inter-Indonesia. Kalau kita perhatikan isinya, itu merupakan persiapan Indonesia untuk maju ke KMP. Merupakan kesiapan Indonesia dalam menghadapi Belanda di KMP nanti. Di sini membuat kesamaan pandangan, kesamaan persepsi, sehingga di KMP satu bahasa, satu kata dalam menghadapi Belanda. Selanjutnya adalah konferensi meja bundar. Ditandatangani tanggal 27 Desember 1949. Ini delegasinya yang hadir: RI Muhammad Hatta, BFO Sultan Hamid, Belanda Mr. van Maarschelven, Unci itu diwakili oleh Chris Clay. Isinya coba dibaca. Isi KMP. Nah, intinya di sini RI dibentuk menjadi negara federasi, namanya Republik Indonesia Serikat atau RIS. Kemudian Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Berikutnya, Irian akan dibicarakan setahun setelah KMP. Nah, inilah anak-anak untuk bentuk dan strategi perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Jadi dilaksanakan dengan cara damai melalui perundingan. Nah, berikutnya tugasnya, bagaimanakah perjuangan diplomasi kalian pada masa sekarang ini dalam melawan perluasan COVID-19 di lingkungan sekitar kalian atau di lingkungan sekolah? Lalu hasil pekerjaan dikumpulkan lewat email. Ini alamat emailnya Bu Al. Nah, sekian. Terima kasih. Tetap semangat, tetap tersenyum, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.